biasalah, maknanya kan baru dipelajari ya. Ya. Sedikit ayat 85 dari surat ini, di surat Al-Imran. Di sini sebenarnya sebuah penegasan dari yang kemarin ya, surat Al-Baqarah. Artinya kalau kita artikan di situ, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau kita bahas terlalu dalam atau terlalu panjang, kalau dibahas bisa berjilid-jilid buku itu. Walaupun singkat ya sebenarnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, artinya siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama dia nantinya, di situ gak pakai falan. Lan itu artinya istihal mutlaqan, artinya mustahil untuk selamanya. Artinya kalau kita artikan berarti tidak akan pernah terjadi. Lan itu artinya tidak akan pernah, kalau kita artikan. Bisa juga sama dengan kemarin surat Al-Baqarah apa wala tardu 'anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela dan ridho terhadap orang muslim. Sebaik apapun dia, di balik itu pasti ada sesuatunya itu. Jadi pakai lan itu artinya mustahil, tidak akan pernah terjadi. Contoh lain misalkan surat Al-Baqarah juga, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Ditantang oleh Allah orang-orang kafir dulu, silahkan buat 10 ayat saja yang semisal dengan Al-Quran, itu gak bisa. Kemudian Allah beri tantangan yang kedua adalah, yaudah buat aja seayat aja kalau bisa, sang yang semisal dengan Al-Quran. Maka dan kumpulkan jin dan manusia siapapun yang engkau anggap mampu untuk membantu. Tapi ternyata tidak bisa yang mampu menandingi Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Dan Allah menegaskan, fa'ilam taf'alu, kamu itu kalau nggak bisa, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah bisa selamanya. Walaupun ini sudah jadi Quran, kemudian ditambahin dikit aja, itu pasti ketahuan, ya kan? Walaupun misalkan hanya harokat A diganti U saja, pasti ketahuan. Dan itu sudah bolak-balik banyaknya ini ya, dan banyak juga yang menemukan artinya tidak akan pernah bisa, karena Allah sudah menjanjikan seperti itu. Dan Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah ini, Allah sendiri yang menjaganya. Artinya di sini adalah wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala, maka tidak akan pernah diterima minhu darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang paling merugi. Tidak ada istilah semua agama sama. Itulah kemarin itu ya kita bahas sudah itu. Saya kira tidak perlu diulang lagi. Jadi di sini penegasan dari sebelumnya. Sedangkan ayat yang ke-90 dan 91 itu adalah ancaman bagi orang yang murtad atau dia kafir, muslim, kemudian kafir lagi. Itu lebih berat hukumannya dan dosanya lebih besar. Di sini diterangkan, innal ladzina kafaru ba'da imanihim, siapa bagi mereka, sesungguhnya mereka yang kafir setelah mereka itu beriman, berarti murtad. Tsummazdatu kufran, kemudian bertambah kekufurannya, lan tuqbala taubatuhum, maka tidak akan pernah lagi. Pakai lan lagi. Dan lan itu sebenarnya kita bilang mustahil, tidak akan pernah gitu loh kalau kita. Kalau la masih memungkinkan. Tapi kalau lan itu sudah tidak bisa lagi. Sini Allah menegaskan lan tuqbala taubatuhum. Taubatnya mereka ini tidak akan pernah diterima. Wa ulaika humud dhalun, dan mereka termasuk orang-orang yang sangat sesat. Kecuali nanti di ayat sebelumnya itu ada ya illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kecuali nanti pakai taubatan nasuha dan sebagainya. Tapi ada konsekuensi yang harus dijalani nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ya ayat 90 tadi kan hanya disebutkan siapa yang kafir setelah beriman atau murtad dan bertambah kekafirannya, maka tidak akan pernah diterima taubatnya. Sedangkan ayat 91, innal ladzina kafaru, siapa yang kafir, yang tadi maksudnya kafir setelah beriman tadi, wa matu wa hum kufar, sampai dia meninggal itu dalam keadaan kafir, fala yuqbala lan lagi, maka tidak akan pernah diterima
yuqbala min ahadihim, tidak akan pernah diterima dari salah satu mereka mil'ul ardi dhahaban, walaupun dia memiliki seluruh isi bumi itu berupa emas. Jadi di sini adalah min ahadihim mil'ul ardi dhahaban, walaupun dia memiliki bumi dan itu berserta emasnya. Dan kalau di surat yang lain bahkan di 2 kali lipatkan isi bumi berupa emas 2 kali lipat. Gunanya adalah untuk walaftadabi, untuk apa namanya, meringankan azabnya dia. Maka zahaba wala iftadabi ulaika lahum adzabun alim, tetap aja dia akan menerima azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka tidak akan ada penolong baginya. Jadi di sini penegasan yang sangat serius ya. Artinya siapa yang memainkan agama. Dan kalau kita lihat di fenomena kita, biasa ya gonta-ganti agama. Katanya itu adalah masalah pribadi. Ya masalah pribadi dia. Cuman nggak bisa dibuat seperti itu. Hukumannya berat. Itu dosa yang paling besar ya, adalah termasuk murtad itu. Apalagi dia mengatakan, kalau saya nggak masuk Islam, ya salahkan Tuhan dong. Kenapa nggak mau ngasih hidayah? Sehingga di telinga kita itu ya, berarti halal darahnya itu sekarang. Baik, kita lanjutkan. Ini udah, ini ada di sini. Punya siapa nih? Masa Pak? Saya pinjam 1. Gitu, saya pinjam lah. Kemarin sampai mana? Halaman 3. Pak, halaman berapa kemarin? Ini ada ini ya? 2 apa 3? 3. Hah? 2 atau 3? Saya begini dulu. Nanti apa? Oh ini udah nih. Berarti ini sudah ke halaman 3 itu. Kemarin kan ini lagi ya. Kita merajas dulu. Namanya alif atau yang memanjangkan harokat fathah itu ada 4 macam. Yang pertama, alif yang seperti kita kenal, alif besar, seperti misalkan ba, ini kan alif besar. Yang kedua, alif kecil yang letaknya dia berdiri sendiri, seperti contohnya misalkan Ar-Rahman. Alif kecil hanya saja dia berdirinya tidak numpang di huruf apapun, jadi berdiri sendiri, Ar-Rahman. Yang ketiga, nanti numpang di huruf ya, di huruf waw dulu ya, di huruf waw. Contohnya kemarin adalah as-sholata atau as-sholatu. Nah, kita lihat alifnya ini numpang di atas waw kan? Wawnya ini nggak fungsi. Jadi waw itu adalah alif, itu pengganti dari alif. Maka di sini ada alif kecil. Beda dengan yang ini kan tidak numpang huruf apapun. Yang keempat, itu numpang di atas ya. Contohnya Uroda, di sini ada alifnya. Atau wadduha. Ad-duha itu kan numpang di atas ya. Cuman yang kita baca itu alifnya ini, yaitu hanya tempat nangkring. Berarti udah selesai ya, sampai halaman 3 ya. Udah, anggap aja udah. 200 sebenarnya. Kita ulang deh untuk yang halaman 3 tapi yang di atas ya, di atas ya. Itu maksudnya gini. Ada kalanya alif kecil itu letaknya di atas gambar ya ini. Tetapi sekali lagi gambar ya ini
itu tidak bisa dihukumi alif dan tidak bisa dihukumi sebagai ya. Kita harus melihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya i, maka dia menjadi ya. Kalau sebelumnya fathah, berarti dia ini menjadi alif fungsinya. Nah, sedangkan tulisan ad-duha kalau kita perhatikan, ini bukan ya, walaupun bentuknya ya, tapi bukan ya karena nggak ada titik itu. Nggak ada titik, nggak ada harokat, maka kita patokannya harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah, maka dia fungsinya menjadi alif, memanjakan fathah sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya misalkan kasrah, berarti dia fungsinya adalah ya. Fungsinya memanjakan kasrah, berarti dia adalah ya, walaupun tanpa titik, tanpa harokat. Bisa dipaham ya? Jadi kalau nanti misalkan ini kulak balik sebenarnya, nggak bosan aja. Bacanya apa? Kalau berhenti. Hah? Kotel apa kotla? Kotla. Hah? Kotla. Tetap dibaca kotla. Ini sama dengan ad-duha tadi. Cuman biasanya kalau ad-duha nggak ada alif juga di sini. Memang di sini nggak ada. Tapi cara membacanya pun sama. Pokoknya kita harus mengerti betul ini, huruf ini. Jadi bentuknya ya tetapi tanpa titik ini. Pokoknya patokannya harokat sebelumnya a atau i. Baik, halaman 3 yang bawah ya. Itu sama saja. Baik yang ada alifnya ataupun yang nggak ada, nanti fungsinya sama. Baik, kita coba ya, kita baca. Saya baca dulu, nanti kita baca bareng dulu. Baris pertama. Panjangnya harus 2, nggak ada tawaran lagi. Sudah net itu. Baik, sebentar, saya baca ya. Furada, ya. Furada Yatawara wa ta'ala lil yatama Musa wa Isa mata hadha yusa biha أولى بهما قال يا بشرى هذا غلام itu berapa? Hah? Mat apa? Mat? Bukan. Mat iwat ma pengganti tanwin. Afwaja. Mat? Far'i. Gulam. Gulam. Sama dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sama. Mat. Mat narin. Itu bisa ini apa? Sama. Baca. Pokoknya kalau ada mat asli bertemu dengan huruf karena wakof, apa? Bertemu dengan huruf sukun karena wakof. Qala ya Bushra hadza gulam. Kita ambil 4 ya, walaupun pilihan bisa 2, bisa 4, bisa 6. Mari. Qala ya Bushra hadza gulam. Langsung kita baca bareng awalnya. Itu kemarin kayaknya sudah sih. Fa kaifa, ya mari 2 3. Fa kaifa as'ala. Terus yubashshiru Yahya. Terus walil qurba wal yatama. Terus qala ya Maryam anna laki hadza. Terus wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Sama itu. Ulangi. Pokoknya kalau salah satu semua dianggap salah. Yuk. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Oke, terus wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Terus qad kanat ayati tutla 'alaikum. Terus alladzina ahsanu bil husna. Terus
ويتجنبها الأشقى يعلم السر وأخفى لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى ya. لا يضل ربي ولا ينسى Terus ويأبى terus إلى الهدى terus آياتنا الكبرى terus وجعلنا بينهم وبين القرى terus كتب عليكم القصاص في القتلى kotel masih ada kotel saya dengar baru loh belum dihapus loh dan belum keluar dari ruangan ulangi ini ntar kalau khawatirnya baca sendiri ini kotel lah gitu bukan kotel kalau ini dibaca kotel berarti nggak adil kenapa yang ini dibaca batuha kok kenapa nggak waktu ulangi kutiba كتب عليكم القصاص في القتلى. Oke. Jadi kita tidak boleh beranggapan kan tidak ada alifnya alif. Alif kecil ini hanya sebagai pembantu atau membantu biar orang awam yang mungkin belum pernah belajar seperti ini tuh gampang. Baik, kita teruskan. Sekarang huruf ya. Kalau ya itu lebih sedikit ya. Ya itu hanya dua macam. Kalaupun dirinci lagi sih sebenarnya ada 3, tapi yang satu ini hampir sama. Ya itu pertama seperti yang kita kenal ya, ada hurufnya dan ada titiknya. Tuh, seperti misalkan ini apa? Yang ada titiknya apa? Ini gitu ya. Biasanya kan gini, ini ada titiknya. Nah, yang kedua itu bentuknya ya, tapi tanpa titik, tanpa harokat. Banyak kalau itu sih. Seperti ayat ini ya. Ini kan gambar bentuk ya kan, nggak ada harokat dan tidak ada titik, tapi dia menjadi ya karena sebelumnya kasrah. Nah yang ketiga, kalau jadi semakin meringkas. Kalau ini kan ada bentuk bebeknya, ada telurnya. Kalau ini bentuknya bebek doang, nggak ada telurnya. Nah yang ketiga itu kepalanya doang. Jadi gambarnya gini. Ini juga ya, fungsinya pun juga akan sama persis dengan yang kedua ini. Contohnya, kalau ada bihi, nah, berarti fungsinya sama dengan ya. Ini dibaca panjang dua harokat. Bihi, ada kalanya yang kepalanya doang ini, ada yang pakai harokat. Contohnya, nah, ini kalau kita lihat ada huruf kepala ya yang mangkring di atas. Ini juga sama dibaca waliyya. Atau contoh lain misalkan nih yu iya. Nah ini yu iya. Ini contoh dibaca. Jadi mentang-mentang anak kecil enggak. tetap dibaca, nanti akan ada contohnya di sini. Ini kita harus mengenal ya di dalam mushaf Madinah atau Rasul Utsmani versi terutama itu ada 3 macam. Yang seperti yang kita kenal, ada hurufnya dan ada titiknya 2. Ada bentuknya saja, rosemnya saja tapi nggak ada titik. Kemudian yang ketiga kepalanya saja. Aslinya dia itu kepala aja. Kan aslinya gini. Ini dihapus gitu. Ini sama ya tiga-tiganya? Sama. Itu hanya di mushaf Mas Indonesia atau di Iya. yang bahasa Indonesia? Kalau di mushaf Indonesia kita nggak mengenal kayak gini, nggak ada. Ini ada, tapi biasanya dikasih harokat. Tapi juga ada, dia nggak ada ini. Kenapa nggak ada? Nggak tahu. Ini nggak ada. Baik, kita coba latihan.
Terus nanti kalau ada ya berada di akhir dan dia tidak ada tasydid, maka dia berarti fungsinya sama dengan yang lain menjadi mat. Contoh, aslinya di situ kan ni'matiyah, tapi kalau kita berhenti menjadi ni'mati, dua harokat. Jadi ya berada di akhir itu menjadi mat kalau dia mati. Coba kita baca. Kayaknya cepetan bareng ya, dan kalau bareng aman. Baik. Baca bareng. Saya baca dulu yang baris pertama. Ni'mati ya. Ni'mati Wajhi wajhi fiha rawasi fiha rawasi ayati. ayati. Ini harus sama antara ayati, itu harus sama. Ayati, sekali lagi. Ayati Idza balagatit taraqi ila balaghatit taraqi yubayyin lana ma hi yubayyin lana ma hi ya laitani. ya laitani Bukan lai, gak ada lai. Ya lai, arahkan ke i. Ya laitani ya laitani wa umli lahum wa umli lahum inna kaidi matin. inna kaidi matin Fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. wadkhuli jannati Jihadan fi sabili wabtigha'at lagi. Jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Ya. jihadan fi sabili wabtigha'a mardati Wala nuti'u fikum wala nuti'u fikum wa qila hadha alladhi wa qila hadha alladhi ya laitani qaddamtu li hayati. ya laitani qaddamtu li hayati Allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki wa huma yastaghithani Allaha wailaka amin. wa huma yastaghithanillaha wailaka amin. Sekarang ya kecil. Jadi orang mengatakan ya kecil. Jadi dua ini saya kira tidak ada masalah. Sekarang ya kecilnya. Ya kecil sekali lagi fungsinya persis sama dengan ya dua ini. Kalau dia tanpa harokat berarti memanjangkan harokat sebelumnya. Kalau dia memiliki harokat tetap akan dibaca seperti ya yang lainnya. Baik. Ini kayaknya harus dibaca ya. Silakan monggo Pak. Ni'mati Jadi ini Pak, langsung yang bawahnya. Oh, yang bawah. Anta. anta wali anta wali. Terus kalau diputus itu panjang sama dengan yang kalau disambung langsungnya. Ulangi anta wali. anta wali fid Wali panjang. anta wali Bukan wali. Wali panjang. anta wali Dua. Wali fid dunya. anta wali fid dunya wal akhirah Baik. Terus waliyya. udah satu aja Pak. Satu aja. Satu ayat. Satu tanda. Terus sampai. Waliyya Kalau berarti gimana? waliyyi Nah, terus inna waliyyi Allah. I-nya pendek loh ya. Inna waliyallah, enggak ada panjang itu. Itu ya yang berharokat. Itu memang nangkring di situ.
Jangan disalahkan kalau nangkring-nangkring gitu. Karena emang seperti itu. Ini maksudnya gini loh. Kita bisa membaca ketika diputus atau berhenti di situ, dan gimana caranya baca kalau kita diteruskan. Kalau kita berhentikan waliyi panjang kan, tapi kalau terus ya nggak ada panjang. Waliyi inna waliya Palanya banyak. inna waliya Allah Waliyau. inna waliya Allah. Nah, nggak usah diulang. Terus. Atani Nah, Atani Allah. gohnya berapa? Oh, 4 ya. Atani Allah. Oke, terus. La yastahyi Nah, wallahu la yastahyi terus. wallahu la yastahyi minal haqq Minal haq. Nah, Terus. linuhyi bihi baldatan maita. Nah, itu linuh iya. Memang agak susah ya. Linuh iya. Kalau bacaan susi itu Imam Qiraat ya, bukan susi Indonesia. Itu kalau ada dua huruf yang sama seperti itu ditunggalkan. Jadi seperti kayak gini, linuh biha gitu bacanya. Atau kalau bacaan misalnya gini. Kalau kita kan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin gitu. Kalau susi enggak gitu. Dia bacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu. Kalau kita bacanya khalaqakum fiha gitu. Kalau dia enggak nakhluqukum fiha khalaqakum fiha. Kalau kita khalaqakum fiha gitu ya. Khalaqakum. Tapi kalau beliau enggak, khalaqakum, qafnya enggak dibaca. Lebih gampang sih. Cuman yang lainnya jadi susah. Jadi kita enggak bisa loh ngambil yang mudah ini, nanti ambil yang ini. Jadi gado-gado itu bacanya, enggak boleh. Gabung-gabung. Maka kita dari dulu belajarnya asim terus kan. Memang enggak boleh dicoba campur. Terus lanjut. Yuhinal mau. Iya. Yuhinal mau. Enggak ada nanya. Iya. Yuhyiyal mauta. Terus. Ibrahim setelah i itu ada ya kecil ya, ya kecil nangkring di situ. Itu tetap dibaca. Baik, terus. Wa inna lanahnu Terus. Terus. Wa inna lanahnu wa numit. Nah, terus. Nah, bagus ya. Enggak bisa dari awal kan. Yang atas sendiri ya, yang atas sendiri. Itu anta wali. Anta wali. Terus. Anta wali fid dunya wal akhirah. Oke, sekarang wow. Kalau wow ini persis ya dengan ya. Jadi ada wow yang seperti kita kenal ini. Ada yang kedua ini wow, ada alif di belakangnya. Kemudian yang ketiga ada wow kecil. Nah, itu aja. Fungsinya pun akan tetap sama. Nah, jadi nanti kalau kita menemukan wow entah itu baik wow ya, atau wow dan setelahnya wow sukun ini misalkan ada biasanya ada ini ya, ada alif dan alifnya di atas alif ada uletannya. Ini pertanda bahwa alif itu tidak difungsikan. Ada wow kecil. Baik, langsung aja kita praktekkan ya. Saya kira mudah. Saya baca dulu. Imma syakiran wa imma kafura. Ya. Imma syakiran wa imma kafura. Kana mizajuha kafura.
kana mizajuha kafura. Yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kafaru bi ayatina. Kafaru bi ayatina. Thumma lam yatubu. Thumma lam yatubu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, ini penyakitnya di sini. Ini virusnya. Kalau kita lihat nih, wa idza kaluhum awwa, itu wawunya kan double ya. Ada 3 itu. Tapi sebenarnya gini, ada teori yang sederhana. Kalau ada huruf waw atau ya yang ada tasdidnya tidak boleh terlalu lama ditahan. Walaupun seakan-akan misalkan jejer sampai 3 waw gitu, tapi kalau wawnya yang terakhir ada tasdidnya, waw kedua hilang, langsung masuk ke huruf yang ketiga dan tidak boleh ditahan. Jadi artinya tidak boleh didengungkan. Jadi di sini itu tidak boleh awazanuhum, enggak. Karena di situ ada tasdid. Beda dengan tabat yada abi lahabin wa, itu didengungkan. Itu bukan waw. Di sana juga gak ada tasdidnya wawnya. Di sana tanwin ketemu dengan waw, itu idgham bi gunnah. Di sini lain. Ini enggak ada hukum apa-apa. Apa ya? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayo. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Terus selanjutnya bareng langsung. Mari, 2, 3. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Terus innahum kanu la yarjuna hisaba. baik, sebentar ya. Kalau kita lihat innahum kanu, setelah nun, nu, kanu, itu kan ada waw, kemudian ada alif, dan di atas alif ada buletannya. Bukan berarti nunya itu jadi pendek. Yang tidak difungsikan itu alifnya, sedangkan wawnya tetap berfungsi memanjangkan. Ini kadang keder juga orangnya. Bilangin kalau di atas ada hurufnya bulat gak difungsikan, jadi bacanya kanula. Loh, kok nggak dibaca panjang? Kan ada buletannya. Buletannya itu di atas alif, bukan di atas waw. Mungkin karena saking kecilnya Qur'annya. Kita husnuzon aja. Baik, selanjutnya wasma'u, mari 2, 3. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu. Terus Yuriduna liyutfi'u. liyuto. Liyuto fi'u. Qalqalahnya yuriduna, mari 2, 3. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Terus Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu. terus Jangan terus ya. Kira nalaan gitu. berarti ayo kompak ya. Lagi, fadharhum 2, 3. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Sekarang waw kecil. Waw kecil nanti akan ada 3. Ada waw kecil, waw aja, ada waw setelah waw ada alif seperti yang gede itu, dan ada waw khusus setelah hak dhamir. Bedanya kalau ada waw kecil setelah hak bulat, itu kalau di akhir nanti nggak fungsi wawnya. Contoh, walam yakun lahu, misalkan ya, lahu di sini kan ada waw kecil. Kalau di sini nanti kita berhenti, maka ini tidak difungsikan dan ini menjadi huruf H. Lah, bukan berarti kalau di akhir menjadi lahu. Enggak. Jadi bedanya kalau khusus hak dhamir ya, setelah hak dhamir. Nah, kalau selain hak dhamir misalkan gini. Yalbu, di sini ada waw kecil dan ada ini. Ini juga kalaupun berhenti tetap dibaca yalbu, 2 harokat tetap. Jadi tidak semua waw kecil itu tidak dibaca seperti ini, bukan, dan tidak selalu dibaca seperti ini juga bukan. Jadi yang dipanjangkan itu apa? Khusus hak bulat itu tidak difungsikan wawnya. Langsung aja kita praktek.
yalmuna alsinatahum ya يلوون ألسنتهم wa qatala Dawud Jalut وقتل داود جالوت tus'iduna wa la talwuna ala. تصعدون ولا تلوون على. Oke, ini coba satu-satu lihat. وآتينا داود زبورا Terus ini lisani setelahnya Danya pendek Dawud wa Isa. Terus لا يستوون عند الله terus يا داود إنا جعلناك خليفة Khalifah. Terus Fakubkitu fiha hum wal qaun. terus baris kan paling pendek itu. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Terus Fakku ngeledek. Terus wa in tawu terus litastahu ala zuhuri nah terus itu bukan litastahu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum. nah itu benar ya. Oh udah tentang mat iwal minggu depan insyaallah. Dan yang lebih penting sebenarnya nanti di halaman 7 itu madul badal. Mad badal itu macam-macam itu kalau kita lihat nanti, tapi kita belajarnya satu jalur dulu aja. Sebagai pengingat ya, waw kecil dan ya kecil ini kalau berada di tengah tidak boleh di apa kalau ada tanda ini misalkan itu nggak boleh berhenti loh. Jadi kadang-kadang kita kalau ada waw kecil gini tuh, ini kalau sampai kecil itu kayak ini kayak koma. Itu artinya koma. Kemudian baca walam yakullah, kok berhenti? Kan ada koma. Bukan koma itu. Sebenarnya kecil memang. Belum gede dari dulu. Step, ada pertanyaan? Oh ya, nanti kita lanjut yang depan. Tapi saya pengen tuh ada ini. Biar kita tidak apa namanya bahasa kasarnya sih tidak terlalu buta dengan bahasa Arab. Saya pengennya nanti akan ada. Ini sudah ada yang belajar bahasa Arab kan? Belum. Ini mau belajar. Baca bukunya. Nggak apa-apa. Maksudnya kita apa ya? Saya sendiri sih agak sedikit prihatin gitu maksudnya. Prihatin itu ada di dialek itu banyak yang baca Al-Qur'annya bagus gitu. Pendeknya mudah pada makhrajnya, sifatnya gitu. Cuman sama sekali nggak tahu bahasa Arab gitu. Kan kasihan. Kalau bahasa istilah ulama dulu itu kalbabghai katakan lama. Orang yang belajar orang yang baca Al-Qur'an bagus tetapi tidak mengerti itu kalbabgha. Babgha itu buruk biu. Buruk biu juga bisa gitu maksudnya. Cuman bukan ini ya. Artinya kita mengingatkan dari perkataan Umar dulu ketika berpesan kepada panglima perangnya menaklukkan berbagai kota. Beliau ini selalu berpesan, nanti siapapun yang sudah masuk ke dalam Islam, maka ajarkan kepada mereka bahasa Arab. Alasannya adalah karena Al-Quran itu berbahasa Arab, hadis Nabi itu juga berbahasa Arab, qaulus sahabi, perkataan para sahabat juga bahasa Arab. Dan kalau sekarang lebih pentingnya adalah setiap kitab yang membahas tentang ilmu syariat, dari
bab tauhid sampai haji, zakat dan sebagainya itu semuanya berbahasa Arab. Jadi perkataan Umar itu sekarang ini baru benar-benar sesuatu yang urgent banget gitu. Ya mungkin kalau sekarang kita pikir kan sekarang sudah banyak terjemahan misalkan, ya bolehlah untuk kita awal-awal pakai terjemahan, tapi sekali lagi kita memahami dengan bahasa Arab dengan memahami lewat tarjamah itu beda jauh. Walaupun paham sih paham juga, cuman kenapa sih Umar kemarin dulu kok mengatakan seperti itu? Ada perkataan ulama yang lain mengatakan engkau tidak akan bisa memahami Al-Quran, Al-Hadis dan perkataan ulama dengan tepat atau dengan tepat sasarannya kecuali engkau itu mempelajari, memahami lewat bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Maka ada istilah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, itu kaidah usuliyah mengatakan sesuatu sarana yang membuat sebuah kewajiban itu menjadi sempurna, maka sarana tadi itu juga ikut hukumnya wajib. Contoh nih, kalau diurutan nanti itu panjang itu. Contoh, sholat itu wajib. Cuman kan untuk melaksanakan sholat itu kan ada beberapa syarat. Misalkan wudhu. Wudhu itu hukum asalnya itu sunnah dan bahkan mubah gitu. Tetapi kalau kita mau sholat, wudhu ini menjadi wajib, walaupun hukum asalnya bukan wajib. Karena kesempurnaan sholat itu tidak bisa dicapai kecuali dengan adanya wudhu. Terus kita tarik lagi. Terus berarti air itu juga misalkan pump atau jet pump atau apa segala macam alat, berarti dia juga menjadi wajib karena tidak ada air kecuali adanya jet pump. Kemudian ditarik lagi, berarti tukang ngebor itu juga harus wajib karena tidak ada air, tidak ada jet pump dan nggak ada itu kecuali adanya tukang bor. Tukang bor itu ada besi, ada alatnya, berarti dia ke sana nanti larinya. Sama dengan nanti kalau ditarik misalkan apa hukumnya kita menjahit baju, nanti hukumnya jadi wajib ditarik karena hukum menutup aurat adalah wajib dan kita tidak bisa menutup aurat kecuali dengan baju. Dan bila baju berarti harus ada kain, kain berarti benang berarti. Di bahasa Arab juga sama. Jadi ya tidak walaupun tidak menguasai 100% berbahasa Arab, tapi setidaknya kita bahasa Arab kita minimal itu pasif itu tahu. Pasif itu berarti kita hanya bisa memahami literatur, memahami ayat Al-Quran dan hadis, walaupun kita tidak bisa ngomong, karena kalau ngomong itu lebih berat. Walaupun ada dua cabang ya, ada bahasa Arab percakapan muhadatsah, ada bahasa Arab untuk memahami sebuah teks, itu beda, jalurnya beda. Kalau TKI itu pinternya di sini, ngomong pinter. Tadi kita akan berbayang, pinter banget ya, berarti kalau Quran bisa dong? Belum tentu, karena dia bahasa Arab yang dipakai itu adalah bahasa harian, sedangkan bahasa Arab itu adalah bahasa puitis atau bahasa sastra tinggi, jadi nggak bisa memahami. Nah, untuk memahami ayat ini itu ada kaidah tersendiri. Kalau ini bisa jadi lebih mudah karena kita cukup ngomong apa yang kita butuhkan saja, tapi kalau ini beda. Maka nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita coba. Nggak lama kok, paling 6 tahun lah. Tapi insya Allah bisa, itu bisa. Terserah nanti bisa kita kondisikan nanti ya. Kalau bahasa Arab tuh modelnya yang bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia bahasa saya kira sama Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab itu sama. Cuman bedanya kalau bahasa Arab itu lebih rinci, lebih detail banget Pak. Contoh kecilnya gini, kalau bahasa kita itu kan adanya cuma dua dalam segi tunggal dan jamak ya. Bahasa Indonesia jamak? Ya jamak ya, majmuk ya. Jadi ada istilah satu orang, kalau satu orang kita katakan dia atau kamu. Tapi kalau selain itu, kalau sudah dua ke atas, kita namakan mereka kan. Berarti sudah masuk ke jamak tadi kan. Bahasa Inggris pun juga sama kan, singular dan plural. Jadi adanya cuma dua, jadi ada tunggal, ada jamak. Nah, kalau bahasa Arab itu dirinci lagi Pak, jadi 3.
Jadi ada tunggal, ada ganda, ada jamak. Jadi kalau kita mengatakan satu orang berarti ya tunggal, kalau dua orang ganda, kalau lebih dari tiga, lebih dari dua, tiga ke atas itu namanya jamak. Kemudian contoh lain misalkan kata ganti. Kata ganti ini yang paling ini Pak, paling menonjol perbedaan di antara bahasa yang lain. Kalau bahasa Indonesia kata ganti itu saya kira cuma 6. Kamu, kami, kamu, aku, kami, kamu, kalian, dia dan mereka kan, laki perempuan sama. Bahasa Inggris pun juga sama saya kira. She, they, are you, they, we. She, they, are you, they, we. Ya kan? She, they, I, you, they, we. Cuma 6. Nah kalau bahasa Arab itu dirinci lagi menjadi 14. Jadi ada istilah kamu. Kalau kita mengatakan kamu, pertama, kamunya ini satu atau dua. Yang kedua, laki atau perempuan. Jadi bedakan Pak, antara laki dan perempuan. Jadi nggak bisa mengatakan pergi, itu kita harus melacak nih. Perginya yang pergi siapa, laki atau perempuan, 1, 2, atau 3. Jadi sekali kita ngomong harus mikirnya adalah laki-laki atau perempuan, 1 atau 2 atau banyak. Minimal itu. Baru kita olah. Di bahasa Arab lebih rinci. Itu yang mendasar perbedaannya di situ. Jadi kalau kita misalkan ngomong pergi, baik satu orang pergi, 2 orang tetap pergi. Cuman ditambah aja kamu pergi, kalian pergi, laki perempuan sama kan? Tapi kalau bahasa Arab enggak. Pergi itu bisa jadi menjadi 14 macam yang berbeda. Jadi 1 orang laki-laki itu beda dengan 1 orang perempuan. 2 orang laki-laki beda dengan 2 orang perempuan. 3 laki-laki juga beda dengan laki perempuan. Seperti bahasa Jawa nggak Ustaz? Kalau bahasa Jawa kan namanya Kalau bahasa Jawa dalam. kalau itu kan sama. Ya, maksudnya Tiga. kalau di sana itu kalau itu kan mencerminkan maksudnya kasar, halus Oh, iya. sama orang yang. Kalau ini enggak. Oh, itu Kalau enggak bahasa ya? Arab enggak. Memang beda. Beda konteksnya. Kalau kita audiensnya misalkan mukhatabnya yang lawan bicara itu 1 orang, entah itu gede kecil itu Orang nanti muda. itu yang dibedakan hanya 1 orang atau 2 orangnya. Kalau di Jawa kan kita melihatnya audiensnya misalkan tua atau muda gitu kan. Ya. Memang Jawa juga kaya sih, kata-kata makan itu kan ada 10 kata itu. Saya pernah hitung ya. Iya, mangan, apa? Mangan, dahar, maem, yang paling kasar itu muntal. Semuanya kan maknanya satu makan. Bahasa Arab pun juga sama nanti. Jadi ada 1 kata maknanya banyak. Jadi kalau kita mengikuti penerjemah berarti kan mau nggak mau kita harus mengikuti kemauan si penerjemahnya apa. Tapi kalau kita langsung ke bahasa Arabnya, zauknya pun akan berbeda. Gitu Pak. Yang mendasari itu. Dan di dalam Al-Qur'an lebih dari 70% itu adalah dhamir atau kata ganti. Jadi kalau kita paham kata ganti, sebenarnya nanti akan lebih mudah. Contoh nih. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu enggak ada kata-kata Muhammad di sana. Tapi kalau kenapa diterjemahkan kok jadi katakanlah ya Muhammad. Dari mana kata-kata Muhammad? Itu kan berarti ada yang tersembunyi, itu namanya dhamir. Ada yang tersembunyi gitu. Jadi katakan itu kan berarti yang berbicara Allah. Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad, berarti yang dibicarakan adalah lawan bicaranya Muhammad. Makanya pakai kul. Kenapa kul? Karena laki-laki dan 1 orang. Karena kalau 2 orang kula itu. Kalau banyak kulu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan menjadi kuli. Baik, ya nanti insyaallah. Baik, kita kenal.